Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, marilah kita memuji syukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran di dalam aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam terlimpah pada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia dan saya banggakan. Pada kesempatan kuliah akhir ini, mari kita bersama-sama selalu tetap membaca, Al-Quran tentu, yang menjadi kitab suci kita, yang memandu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa materi akhir perkuliahan kita yang dalam semester ini kita sudah lalui beberapa topik-topik diskusi yang sangat menarik dan mudah-mudahan memberikan pengertian, pemahaman, dan kemampuan untuk mengimplementasi, menerapkan materi ini, materi AIK 2 ini dengan baik. Nah, kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan tema al-akhlak. Dan kita sudah paham, sudah mengerti bahwa ajaran Islam itu mengajarkan tentang al-akhlak itu tentu sangat bermanfaat, fungsional di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang memberikan pengertian akhlak itu dipersamakan dengan moral dan etika. Padahal menurut ajaran Islam, akhlak itu berbeda dengan moral dan akhlak itu berbeda dengan etika. Kalau akhlak itu mengukur, menilai tentang perilaku manusia, baik, buruk, benar, salah, dan yang lain sebagainya, dengan parameter Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sementara etika itu menilai benar, baik, buruk, dan salah itu berdasarkan logika. Nah, moral demikian menilai tentang baik dan buruk itu dan lain sebagainya itu berdasarkan pada adat kebiasaan. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar. Nah, saya pada kesempatan kuliah terakhir ini mengajak kepada kita semua bahwa hidup kita itu diliputi oleh aktivitas-aktivitas yang melekat. Karena itu di dalam Islam, semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Termasuk di tema ke-14 itu kita bicara tentang harta dan kedudukan, harta dan jabatan. Itu di dalam pandangan Islam semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana harta yang kita miliki ini kita gunakan. Bagaimana harta yang dititipkan oleh Allah itu
kita fungsionalitaskan untuk kehidupan kita, untuk kehidupan masyarakat kita, dan lain sebagainya. Ini harta. Jadi Al-Quran menyatakan bahwa al-malu wal banunu zinatal hayatid dunya. Harta, ya kan, dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Karena itu sifatnya adalah titipan Allah kepada kita. Nah, makanya itu semua nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan jabatan. Jadi orang yang paling mulia itu bukan karena jabatannya sesungguhnya, tetapi esensi kemuliaan itu ditunjukkan dengan ketakwaannya, rasa takutnya, rasa pertanggungjawabannya ketika dia menjalani jabatan itu tidak hanya di hadapan manusia tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan kompleksitas sosial, dan kita memiliki fungsi, memiliki tugas masing-masing, utamanya ketika kelak saudara dan saudari ini berada di tengah-tengah masyarakat, mengabdikan ilmu saudara kepada umat dan bangsa. Nah, ini kita sadari betul. Makanya ketika Muhammadiyah itu lahir, kita selalu diingatkan di surat Ali Imran ayat 108, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi posisi kita harus menjadi orang yang memberikan keteladanan di tengah masyarakat, keteladanan positif. Nah, selain masalah harta dan jabatan dalam Islam, nah, kita harus kembali memahami secara utuh, ya, secara kompleks, secara komprehensif, menyeluruh, bagaimana ibadah dan akhlak serta muamalah itu menjadikan kita masyarakat yang unggul. Jadi dengan ibadah itu kita menyadari pengabdian kita kepada Allah. Dengan akhlak itu kita membangun kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa secara elegan. Tetapi ketika bermuamalah, ya kan, membangun ekonomi, membangun strategi kebudayaan, membangun tata sosial, kita harus menjadi pribadi yang unggul. Banyak dari kita, saya kira semua mahasiswa dan mahasiswi mengenal apa yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Nah, itu sesungguhnya masyarakat utama yang ingin dikembangkan oleh kita, oleh umat Islam dan kita semua yang berada di pendidikan tinggi. Nah, tanpa memahami dengan baik makna ibadah, akhlak dan muamalah sesuai dengan koridor ajaran Islam, maka kita akan kemudian terjebak ke dalam hedonisme, sekularisme, kemudian apalagi ya yang berbau duniawiyah semata, karena menganggap bahwa ibadah itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Akhlak itu hanya ketika berada di tempat ibadah misalkan. Muamalah yaitu yang penting bekerja, tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, cara pandang atau paradigma kehidupan yang seperti ini akan menimbulkan problematika di dalam kehidupan
pribadi, keluarga, sosial, dan bangsa. Jadi ketika kita memahami ibadah, akhlak, dan muamalah ini dalam koridor ajaran Islam, maka kita sesungguhnya ingin menciptakan pribadi utama. Dan pribadi utama itu akan menjadikan masyarakat yang utama. Demikian juga seterusnya. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, ini perlu kesungguhan kita bersama-sama. Perlu komitmen kita bersama-sama. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari ini betul-betul dilandasi oleh ibadah, konsep ibadah dalam Islam, konsep akhlak di dalam Islam, dan konsep muamalah di dalam Islam. Nah, tinggal bagaimana kita kemudian menjadikan ini sebagai sebuah al-adah, kebiasaan, menjadi sebuah perilaku yang mencerminkan pribadi-pribadi yang taat beribadah, pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, dan pribadi-pribadi yang kreatif bermuamalah di tengah tantangan kehidupan yang dinamis seperti saat ini. Nah, ini pentingnya kita kemudian membahas AIK 2 pada semester ini. Mudah-mudahan ada kesadaran baru di dalam diri kita, ada motivasi yang kuat bagaimana menyadarkan diri kita bahwa Islamlah, ajaran-ajaran Islamlah yang mendorong kita kepada masyarakat utama yang dicita-citakan kita bersama. Tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh seluruh umat manusia. Saya kira ini yang bisa saya tambahkan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.